Baiklah, kalau Anda ingin sukses terkait dengan public speaking, kan sebenarnya ini rumus yang universal untuk semua kesuksesan, maka kamu harus berpikir dan bertindak layaknya orang profesional. Lah mbak, gimana mau bertindak profesional? Saya ngerti juga enggak? Nah, ini dia ilmunya. Ada sebuah teori yang menarik tentang yang dikenal dengan istilah self-fulfilling prophecy. Sebuah teori yang diambil dari kisah di Yunani, bagaimana ketika seseorang mendambakan atau membayangkan bahwa patung yang dia ajak bicara adalah seorang manusia, maka mitosnya adalah patung itu kemudian betul-betul menjadi manusia dan akhirnya menjadi pasangan hidupnya. Ternyata teori-teori modern, sains modern membuktikan kita adalah apa yang kita pikirkan. Kalau ketika kita memulai sebuah public speaking dengan keyakinan bahwa kita masih gagal, itu biasanya betulan terjadi. Kenapa? Kalau kita berpikir kita gagal, maka kita yang tadinya sudah cantik, sudah berdandan, sudah berlatih, sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, itu bisa bubar karena kita sudah berpikir bahwa kita pasti gagal. Ibaratnya berperang sudah kalah sebelum ada di medan pertempuran. Sudah layu bunga, padahal berkembang pun belum. Jadi yang paling penting adalah pikiran kita bahwa kita yakin kita salah satu yang terbaik. Kita berpikir bahwa karena kita sudah mempersiapkan. Ingat, di video-video awal saya sampaikan 3P, persiapan. Kalau sudah persiapan, maka apalagi yang kita khawatirkan? Kita hanya tinggal melakukannya. Karena itulah yang membedakan antara orang yang profesional dengan yang tidak. Orang yang profesional bukan berarti nggak takut. Orang yang profesional bukan berarti nggak keringetan. Orang yang profesional bukan berarti perutnya juga rasanya seperti diare misalnya. Mereka merasakan hal yang sama. Tapi hanya satu bedanya, ketika mereka ketakutan, mereka merubahnya menjadi satu keberanian. Makanya kalau ditanya sekarang, Anda itu siapa sih? Mungkin Anda bilang, oh saya fotografer karena saya senangnya foto. Oh saya videografer karena saya senang bikin film. Atau saya adalah chef karena saya senang masak. Ini boleh nggak? Boleh sekarang. Apapun profesi Anda, tambahkan di belakangnya. Saya seorang fotografer sekaligus seorang pembicara profesional. Saya seorang chef sekaligus seorang pembicara profesional. Saya seorang pemain catur dan juga pembicara profesional. Mau Anda chef, mau Anda pecatur, mau Anda videografer, menjadi pecatur, videografer, chef yang akan diingat, dikenang dan memberikan manfaat pada orang lain ketika Anda bisa berkomunikasi, Anda bisa public speaking. Jadi mulai sekarang tanamkan di benak Anda, apapun profesi kamu, saya mahasiswa dan seorang pembicara profesional. Karena itu akan menancap dalam pikiran kita dan akan membuat kita merasa memiliki keyakinan dan kekuatan untuk bicara di depan umum. Nah, lantas apa yang kemudian harus kita pahami untuk bicara di depan publik? Saya sudah sempat sebut di video sebelumnya, yaitu apa? Berempati terhadap audiens kita. Daripada kita sibuk mengkhawatirkan diri kita, aduh aku keringetan, aduh jilbabku miring ya, aduh alisku ketebelan ya, berantakan ya. No, lebih baik kita sibuk mengkhawatirkan dan memikirkan audiens kita. Nah, kenapa? Karena sebenarnya yang nervous, yang tegang, yang cemas itu sebenarnya bukan kita. Ini sebuah rahasia penting yang harus diketahui. Lihat ya, kalau kita menghadiri sebuah pertemuan,
Takut nggak duduk di depan? Takut. Takut nggak kalau pembicaraan natap mata kita? Takut. Kenapa? Karena kita juga pada dasarnya khawatir kalau ternyata diri kita kelihatan bodoh, kelihatan tidak hormat, sehingga orang penting yang ada di depan kita itu merasa bahwa kita orang yang tidak hebat. Satu hal kuncinya teman-teman, kalau Anda sudah punya kesempatan untuk tampil di depan orang lain, Anda harusnya sudah bangga. Artinya Anda bukan orang sembarangan, Anda bukan orang biasa. Karena orang biasa ada di dunia, ada di kursi pendengar yang kita tidak jelas siapa. Artinya apa? Ada anonimitas di dalam audiens. Anonimitas itu apa? Kan kalau kita sebagai audiens tidak mungkin pembicara tahu satu persatu siapa yang menjadi audiensnya dia atau pendengarnya dia. Tapi kita ketika datang suatu tempat dan kita memang niat untuk mendengarkan, pasti kita sudah tahu orang ini siapa. Makanya kita datang ke situ. Artinya kita harusnya sudah bisa percaya diri gitu ya, maksimal kalau kita memiliki kesempatan untuk bicara di depan publik. Artinya kita orang yang tidak sembarangan. Jadi tidak ada alasan lagi untuk gak percaya diri. Kalau orang lain saja sudah percaya pada kita, Tuhan saja sudah percaya pada kita, memberikan kesempatan mewah ini untuk bisa bicara di depan publik, kok malah kita gak percaya sama diri kita sendiri? Karena sekali lagi kuncinya, yang gak percaya diri itu sebenarnya adalah audiens. Karena mereka akan mungkin, aduh aku siap gak ya? Aku ngerti gak ya apa yang disampaikan? Nah, jadi kalau kita sudah memahami psikologi audiens yang sebenarnya sama di seluruh dunia, maka sekali lagi udah tidak ada alasan untuk ketakutan bicara di depan publik. Yang berikutnya adalah connection. Kita harus mampu membangun hubungan, koneksi dengan audiens kita. Nah, bagaimana audiens kita merasa bahwa walaupun kita bicara di depan publik yang 10 orang, 2.000 orang, 10.000 orang, tapi setiap orang yang di dalam 10.000 kerumunan tadi misalnya merasa bahwa kita bicara dengan dia. Loh, bagaimana caranya? Nah, ini dia rumus yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa kita harus hadir, kita harus betul-betul fokus gitu ya. Nah, ini hanya bisa dirasakan hubungannya kalau ketika kita menyampaikan pesan fatwa-fatwa itu didukung dengan keterampilan komunikasi yang utuh, yaitu apa? Komunikasi. Ingat, komunikasi bukan hanya komunikasi kata-kata atau suara tadi gitu ya, atau tulisan, kata-kata atau tulisan yang disebut dengan komunikasi verbal, tapi ada yang disebut dengan komunikasi non-verbal yang terdiri atas gestur olah tubuh, intonasi suara, tatapan. Nah, karena ternyata riset yang sudah panjang sekali, yang paling modern tahun 81, Mehrabian yang mengatakan bahwa ternyata ketika seseorang bicara di depan umum, yang betul-betul ditangkap oleh pendengar ternyata bukan kata-kata yang muncul dari mulutnya, karena itu hanya 7% ditangkapnya oleh audiens. Ternyata hampir 60% itu adalah gestur, gerak, tapan dan sebagainya. Baru sekitar 25% adalah suara. Nah, jadi koneksi yang kita bangun itu nggak cukup dengan kata-kata yang kelihatannya memenuhi harapan audiens atau pendengar kita. Tapi bagaimana
kita menatap mereka? Bagaimana kita menunjukkan perhatian kita? Nah, bayangkan, kita harus mampu membuat orang lain menyukai kita bahkan sebelum kita bicara. Coba bayangkan, ketika Anda hadir dalam sebuah acara besar, kuliah, presentasi produk, orang pembicara yang belum bicara saja Anda sudah kayak, ya, lemes amat orang, ya, sombong amat mukanya, ya, bajunya kayak begitu. Bayangkan, Anda belum bicara, tapi ketika Anda datang ke sebuah tempat, orang itu belum bicara, Anda sudah nengok yang kayak, siapa nih? Ramah betul, hangat betul, kelihatan rapi sekali orang ini. Jadi Anda harus mampu merebut perhatian audiens Anda bahkan jauh sebelum Anda bicara. Nah, ini menjadi salah satu tips dan trik yang perlu Anda ingat ketika Anda melakukan aksi public speaking Anda.